Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pagi hari ini Ibu akan membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar dalam kelas kalian, yaitu kelas 1 semester 2, dengan judul dengan materi yang saya sampaikan nanti, yaitu materi tentang 2 kalimat syahadat. Pembuatan video pembelajaran ini tujuannya Bu Nurin ingin mendapatkan tugas dari PPG PAI tahun 2022 di LPTKI EN Ponorogo. Oke, selanjutnya Bu Nurin akan memberikan pembahasan tentang materi 2 kalimat syahadat. Namun sebelum Bu Nuril sampaikan tentang kalimat 2 kalimat syahadat, Bu Nuril akan berikan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan untuk yang pertama yaitu peserta didik bisa mengakui makna 2 kalimat syahadat. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan peserta didik bisa mengartikan kalimat 2 kalimat syahadat tauhid. Kalian yang ketiga yaitu peserta didik bisa mengartikan kalimat syahadat Rasul. Yang keempat, peserta didik diharapkan bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Yang berikutnya yang kelima yaitu peserta didik diharapkan bisa melafalkan kalimat syahadat tauhid. Yang keenam, peserta didik bisa melafalkan kalimat syahadat Rasul. Dan yang ketujuh yaitu peserta didik bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu dari beberapa tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini dengan judul bab materi tentang 2 kalimat syahadat. Kenapa sih kita diwajibkan dan diharuskan untuk bisa melafalkan 2 kalimat syahadat? Sebagai seorang Islam, ya, seorang Muslim harus bisa dan wajib bisa melafalkan 2 kalimat syahadat beserta artinya. Seumpama orang yang kafir, ya, orang yang beragama lain sebelum dia masuk Islam, dia mau masuk Islam, berarti orang tersebut harus melafalkan 2 kalimat syahadat, karena syarat wajib untuk bisa masuk agama Islam itu harus melafalkan 2 kalimat syahadat, karena kalimat syahadat itu adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Dari 2 kalimat syahadat ini ada hubungannya karena ada pembagian 2 dari syahadatain ini, 2 kalimat syahadat ini. Yang pertama, syahadat tauhid, dan yang kedua, syahadat Rasul. Sebelum saya bahas satu persatu, Bu Guru akan menjelaskan tentang apa itu 2 kalimat syahadat. Lafalnya, bunyinya gimana? Lafal atau bunyi 2 kalimat syahadat atau disebut dengan syahadatain yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itulah lafal atau bunyi 2 kalimat syahadat. Nah,
Kalau kita bahas satu persatu, dua kalimat syahadat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syahadat tauhid, dan yang kedua yaitu syahadat rasul. Ada dua berarti syahadatain. Sekarang Bu Nuril akan berikan penjelasan satu persatu dari pembahasan dua kalimat syahadat ini. Di mana lafal syahadat tauhid? Kalau tadi bunyi lafal syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu bunyi syahadatain atau dua kalimat syahadat. Sekarang syahadat yang pertama yaitu syahadat tauhid. Lafalnya gimana? Bunyinya gimana? Yaitu bunyi syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pastinya kalian sudah hafal ya. Cuma kalian di sini mungkin belum tahu mana syahadat tauhid dan mana syahadat rasul. Sekarang kalian harus bisa membedakan lafal atau bunyi syahadat tauhid dan bunyi syahadat rasul. Yang pertama tadi syahadat apa? Syahadat tauhid. Dan yang kedua yaitu syahadat rasul. Di mana lafal bunyi syahadat rasul? Ayo kita baca sama-sama. Bunyi syahadat rasul. Wa ashadu alla ilaha illallah. Maaf. Kita ulangi lagi. Bunyi syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ada dua syahadat. Pertama syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul. Pastinya kalian sudah tahu. Kalian harus bisa menghafal lafal syahadat tauhid dan lafal syahadat rasul beserta artinya. Kalau sudah jelas, Bu Nuril akan terangkan hikmah. Kenapa sih syahadat itu harus diikrarkan, harus dibunyikan? Nah, ya. Karena apa? Syarat diterimanya kita masuk agama Islam harus bisa mengikrarkan, melafalkan, membunyikan dua kalimat syahadat atau syahadatain. Nah, kenapa? Hikmah selanjutnya, hikmah syahadat diikrarkan. Kedua yaitu kalau tadi kita status keislaman seseorang itu harus bisa mengikrarkan syahadat. Yang kedua, terpenuhinya hak dan kewajiban sesama muslim. Antara lain yaitu kewajiban apa kita? Antara muslim yang satu, teman yang satu dengan teman yang lainnya, sesama muslimnya. Yaitu yang pertama, kewajibannya harus menjenguk ketika teman kita sakit, harus kita jenguk. Yang kedua, ketika ada teman kita menjawab salam, mengucapkan salam, kita harus wajib menjawabnya. Dan yang berikutnya, seumpama ada orang meninggal, kita harus menyalati dan mengantarkan jenazahnya. Dan berikutnya yaitu memenuhi undangan. Berarti kalau kita diundang sama teman kita, syukuran atau kondangan apa, kita harus
memenuhinya, menghadirinya. Yang berikutnya, hikmahnya, yaitu mendoakan ketika teman kita bersin. Nah, kalau teman kita bersin, kita harus mendoakannya. Ya, yang terakhir yaitu menasehati jika meminta, seumpama teman kalian itu meminta untuk dinasehati, kalian harus bisa menasehatinya. Ya. Oke, sekarang guru akan menjelaskan dan merinci apa sih dua kalimat syahadat secara klasikal, secara bersama-sama ya kita ucapkan biar kita nanti bisa membedakan mana itu syahadat Rasul dan mana itu syahadat Nabi atau syahadat Tauhid. Oke, yang pertama, ayo kita sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat beserta artinya. Dua kalimat syahadat, lafalnya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dua kalimat syahadat. Sekarang kita ucapkan, kita lafalkan sama-sama, yaitu lafal atau bunyi kali syahadat tauhid. Nah, lafalnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bunyi atau lafal syahadat tauhid. Sekarang yang kedua, kita baca sama-sama lagi. Bunyi atau lafal syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadatain atau syahadat, dua kalimat syahadat. Sedangkan kita baca syahadat Rasul beserta artinya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukup jelas ya anak-anakku semuanya. Oke, untuk pelajaran dua kalimat syahadat ini, guru akan kami akhiri ya, kami selesaikan, kami cukupkan sekian dulu, dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan ketemu lagi pada materi dan bab yang lain. Oke, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kami akhiri anak-anakku semua untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu sehat dan jaga kesehatan, jaga sholat kita, bakti kita kepada orang tua jangan lupa. Oke, kami cukupkan sekian saja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.